hati-hati di jalan bang, bang. Saya cuma ngerasa suara bang itu benar-benar di kuping saya tuh ngiang-ngiang sampai hampir 20-30 meter gitu. Dan pada akhir cerita kita bertanya ke 5 orang ini sama, mereka ngerasakan suara itu. Suara itu seperti ngegiang di kuping walaupun orangnya udah nggak ada. Bang, bang, bang. Sampai sekarang pun saya masih ingat suara itu. Akhirnya kami terus jalan, tapi yang saya bingung ini jalan ke kiri ini, dia terus ke kiri. Dia nggak ke kiri atau nyerong ke kanan. Karena kalau dia ke kiri nyerong ke kanan, dia akan ketemu jalur utama pasti otomatis. Tapi ini seperti benar-benar ngebuang ke kiri. Tapi karena kita udah telanjur ngambil ke kiri itu, kita akhirnya terusin. Saya masih ingat, itu sekitar jam 9. Dari jam 9 itu kita jalan terus. Tapi di jalur itu, harusnya kalau emang jalur yang banyak orang lewatin itu harusnya tanah. Tapi ini jalur banyak daun-daun kering di jalanan, penuh daun kering. Berarti ini jalur nggak pernah dilewatin gitu. Akhirnya di jam 11 kita coba berhenti. Kita berhenti, kita rembukan lagi, apa kita naik ke atas lagi atau gimana. Tapi entah gimana ketika kita berhenti itu saya nyenter, saya ketemu sama satu bungkus rokok yang mereknya Jinggo. Rokok zaman dulu tuh rokok Minak Jinggo. Jadi saya ketemu rokok itu, bungkus rokok itu udah kering ya, tapi saya ngelihat ada tulisan Minak Jinggo dan saya coba konfirm ke teman-teman yang lain, ini ada bungkus rokok, berarti ada orang lewat sini, berarti ini jalur orang, jadi kita nggak usah ragu gitu, kita tetap jalan ke jalur ini. Akhirnya rokok itu saya kantongin gitulah, untuk ibaratnya ya untuk bukti saya gitu kalau itu emang jalur orang lewat gitu. Tapi di situ di jam 11 itu kita yakinin, ketika sudah jam 12 teng, kita masih belum ketemu jalur yang biasa kita lewatin, kita harus berhenti, kita harus ngecamp. Kita ngecamp sampai kita tunggu terang dan kita coba cari jalan lagi. Akhirnya kita jalan sejam lah. Di perjalanan dari jam 11 ke jam 12 itu perjalanan yang nggak bakal saya lupain. Karena perjalanan itu benar-benar di kanan kiri kita itu seperti kresek-kresek, ada yang ngikutin di pohon-pohon besar tuh. Kadang di atas, kadang di batangnya kayak ada yang ngelongo. Tapi karena jalan turunan saya cuma bisa ngelihat kanan kiri sambil ya baca-baca doa keselamatan lah gitu. Yang dominan itu sebenarnya sosok warna hitam. Kadang-kadang ada yang putih kayak di atas, tapi dia cuma sekilas kayak cahaya hilang. Tapi kalau hitam itu seperti saya ngelihat pohon itu udah besar, atau itu jadi tambah besar pas saya ngehin itu di pinggir pohon itu bayangan hitam gitu, bayang hitam lagi ngeliatin. Nanti dia pindah lagi ke pohon yang lain gitu. Saya terus jalan turun sambil terus baca doa. Sampai akhirnya yang paling depan dia ngeberhentiin kita, dia bilang ini udah jam 12, kita mesti cari tempat untuk ngecamp. Karena bener-bener jalur itu nggak ada sama sekali bisa untuk ngecamp. Akhirnya kita ada satu pohon, terus di sampingnya itu ada kayak tanah lumayan lah untuk bisa untuk satu tenda, karena nggak mungkin untuk 2 tenda. Akhirnya kita bikin satu tenda di situ, kita numplek 8 orang masuk ke dalam tenda itu, karena nggak ada satupun yang berani untuk jaga di luar atau tidur di luar malam itu gitu. Dan ketika kita masuk tenda jam 12 itu angin di atas itu udah dahsyat. Seperti badai gitu. Untungnya kita ada di samping pohon besar. Tenda udah goyang-goyang. Tiba-tiba ada suara kayak auman gitu. Auman macan. Dan bukan saya doang yang dengar. Semua dengar. Yang di tenda itu semua dengar. Yang tadinya masih ngobrol dengar suara auman itu, langsung kita diem, matiin lampu. Udah kita tidur tumpuk di situ. Kita cuma berharap tetap pagi cepet gitu, pagi datang gitu, biar kita ibaratnya bisa ngelanjutin perjalanan, ketemu jalur putri lagi. Pagi itu ketika sudah matahari terbit, saya lihat tenda sudah terbuka dan ada teman saya, Bastio tuh udah di luar lagi observasi jalur, karena memang dia yang paling pengalaman. Dia observasi jalur dan dia manggil kita keluar semua, ayo keluar semua. Dan ketika di luar, semuanya terpana ngelihat apa yang ada di samping kita. Di samping kita itu jurang yang benar-benar cuma satu pohon besar tumbang untuk jalan.
Yang saya ngerasa itu seperti film Indiana Jones, beneran. Saya bilang itu kayak film. Andai semalam jam 12 kita nggak berhenti di sini, kita terusin jalan nggak ngelihat, kita nggak ada di sini lagi. Itu bener-bener berkah kita berhenti jam 12 itu. Jadi ketika jam 12 itu ya kebetulan memang udah habis juga film, jadi kalau itu dipoto bener-bener keren gitu. Akhirnya kita bongkar tenda udah terang, kita siapin sisa makanan, logistik yang memang udah tipis karena kita memang udah mau turun. Logistik juga, wah, ngelihatnya aja udah ada rasa takut juga logistik segini gitu. Akhirnya kita jalan niti itu pohon besar, masih ketawa-tawa. Kita masih ketawa-tawa karena kita pikir abis ini juga di bawah ketemu sama jalur Putri, sama base camp Putri. Mungkin ini jalur yang lain aja. Kita lewatin pohon besar itu sambil ketawa-tawa, saya inget banget gitu. Sampai ujung kita ketemu lagi turunan. Tiba-tiba turunan itu abis turunan itu nggak ada jalan lagi kecuali kita harus naik lagi. Kita naikin lagi, ternyata ada bukit kecil lagi, kita naik terus ke atas bukit itu. Karena kalau feeling saya kita harus ngambil kanan, tapi nggak ada jalan ke kanan sama sekali. Seperti ditutup, bener-bener seperti ditutup. Sampai udah agak siang, kita masak perbekalan terakhir kita lah. Karena berharap nanti malam juga kita bisa sampai gitu. Ternyata pas kita siang makan, kita turun lagi ke bawah, kita masih ada di tengah hutan. Dan itu berarti hari Senin. Sampai akhirnya kita putuskan untuk ngecamp lagi. Sisa makanan yang ada benar semua dikumpulin. Semua yang ada di tas punya cemilan-cemilan kumpulin untuk makan bareng. Malam itu kita cuma makan cemilan di hari Senin. Di hari Senin kita makan cemilan. Nggak ada itu makanan berat. Sampai akhirnya kita buka camp lagi di tanah yang cukup lapang. Kalau malam Selasa itu tanah cukup lapang. Akhirnya kita buka tenda di situ, kita bermalam lagi sampai ketemu lagi pagi besok. Di pagi yang kedua di hari Selasa, itu hal yang paling aneh yang pernah kita dengar. Jadi ketika kita turun, kita nggak dengar suara motor. Suara motor di atas kita, ada suara motor di atas kita. Artinya kita harus naik ke atas bukit itu. Siapa tahu di atas bukit itu ada satu perkebunan yang suka ada motor lalu lalang untuk ngambil hasil perkebunan, pikiran kita. Akhirnya kita naik ke atas itu. Ternyata sampai atas itu masih hutan gitu, masih hutan dan turun lagi. Berarti kalau kita hitung, kita udah lewatin 3 bukit sampai hari Selasa aja. Sampai kita turun lagi ke bawah, sampai akhirnya kita ketemu sama itu yang namanya rawa. Rawa yang airnya itu segini ya, sedada. Tapi di jalurnya itu banyak kayak rumput-rumput ngambang. Ngelihat ada jalur ke atas sana, karena suara motor itu asalnya dari seberang rawa itu, tapi kita tetap untuk ngelewatin rawa itu nggak ada yang berani. Akhirnya saya coba turun. Saya buka celana panjang saya pakai celana pendek, saya turun. Sampai tengah, sudah sedada saya gini, dan teman-teman yang lain bilang, mundur. Udah. Jangan diterusin, takutnya tambah dalam malah jadi ntar mungkin saya bisa terpisah kan. Akhirnya kita mundur, baru ketika kita jalan berapa ratus meter lagi, itu ada satu pertigaan antara ke kanan atau ke kiri gitu loh. Tapi ke kiri itu emang suara motor. Kita meyakini harus ke kiri, tapi yang saya yakini kalau jalur Putri harus ngambil kanan, itu yang susah. Akhirnya kita berdebat karena 8 orang. Akhirnya kita voting, suaranya 4-4. Akhirnya nggak ketemu jalan keluar. Kita berhenti dulu di situ. Kita berdoa bareng-bareng. Ada satu teman yang mungkin percaya hal-hal seperti itu, dia pakai baju. Terus sama dia bajunya itu dibalik sama dia. Bajunya dibalik sama dia, dipakai lagi. Jadi dia pakai baju terbalik. Terus kita yakinin kalau kita harus ngambil kanan. Saya ngambil logika aja, kalau Putri itu base camp pasti ke kanan. Tapi ada lagi yang ngerasa suara motor tuh di kiri, kita harus ke kiri, siapa tahu ketemu yang naik motor itu. Tapi akhirnya setelah lama berdebat, akhirnya kita ngambil ke kanan. Kita ngambil ke kanan, terus alhamdulillah di kanan itu kita ketemu satu pohon-pohon besar yang di bawahnya itu banyak markisa-markisa hutan yang nggak begitu besar, kecil tapi hitam.
Akhirnya itu diambil pertama sama Uwi. Uwi ngambil, cobain, dan itu manis. Itu manis. Akhirnya karena tas kita juga udah kosong, markisanya banyak, kita ambilin. Jadi benar-benar kita bertahan hidup dengan markisa hutan itu. Setelah kita lewatin markisa-markisa itu, kita turun ke bawah. Itu mulai turunan. Dan saya bersyukur mulai turunan. Ketika mulai turunan, saya mulai dengar suara sungai. Nah, kalau kita tersesat itu, kalau kita dengar suara sungai, kita coba susurin dulu sungainya. Dan sebelahnya ketika kita lihat sungai kecil kita ikutin, akhirnya sampai ke sungai yang agak besar, tapi dia banyak semak-semak di atasnya. Jadi kita nggak berani untuk lewatin gitu. Padahal kita lihat ada jalan turun, jalan setapak turun, tapi kita nggak berani untuk lewatin karena banyak itu. Akhirnya kita jalan terus, kita ketemu sungai yang agak besar, kita jalan, kita udah seneng. Mungkin ini sungai akan membawa kita kemana.